Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kami dimanapun berada. Semoga kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas materi tentang azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan azas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan itu dibedakan menjadi dua azas. Yang pertama, azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, azas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, berikut penjelasannya. Azas yang pertama adalah kejelasan tujuan. Artinya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki wewenang. Nah, apabila peraturan perundang-undangan tidak dibuat oleh lembaga yang tidak memiliki wewenang, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Azas dapat dilaksanakan. Artinya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Artinya, jika peraturan perundang-undangan itu dibuat dan tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat, maka peraturan perundang-undangan itu tidak akan ada gunanya. Azas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Azas kejelasan rumusan. Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematikanya, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Azas keterbukaan. Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, dan tahap pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan sampai kepada pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut harus bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga ketika peraturan perundang-undangan itu sudah disahkan oleh lembaga yang memiliki wewenang mengesahkannya, dan rakyat dapat menerimanya dengan baik dan dapat dilaksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Baca pasal ini, baca ini. Saya baca pasal ini bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan negatif. Ya, kenapa?
RUU Cipta Kerja merupakan pemangkasan sejumlah undang-undang secara besar-besaran dengan tujuan menyederhanakan perizinan dan juga investasi. Namun RUU Cipta Kerja ini menuai polemik karena dinilai merugikan kalangan pekerja. Pada prinsip atau azas umum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda-beda. Nah, pada kali ini pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan azas-azas sebagai berikut. Yang pertama, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan azas pengayoman. Artinya, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Azas kemanusiaan. Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Azas kebangsaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Azas kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Azas kenusantaraan, maksudnya bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan itu senantiasa memperlihatkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada azas Bhinneka Tunggal Ika, materi muatan peraturan perundang-undangan mesti memperlihatkan keberagaman penduduk Indonesia, agama, keberagaman suku dan golongan, kondisi khusus suatu daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada azas keadilan mesti mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan masyarakat Indonesia, baik berdasarkan latar belakang, berdasarkan agamanya, sukunya, ras atau golongan dan gender, serta status sosial. Jadi adanya kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi siapapun rakyat Indonesia. Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan itu mesti mencerminkan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh tumpang tindih satu sama lain, mesti selaras dan serasi serta seimbang antara kepentingan individu setiap orang, kepentingan masyarakat banyak, serta kepentingan bangsa dan negara.